Selamat siang, netizen yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik dari Harvard Business Review. Jadi saya bacakan ya artikelnya, judulnya How to Write a Cover Letter by Amigalo. Jadi ini tuh sangat-sangat menarik nih buat teman-teman yang barusan lulus kuliah atau yang mau ngelamar kerjaan, gimana sih bikin cover letter yang bagus. Nah, di sini dia. Dia bilang bahwa do your research first. Jadi ya, again, jadi kalian harus tahu perusahaannya itu perusahaan apa sih yang mau kalian apply, kemudian dia itu pinginnya apa sih perusahaan itu. Lakukan research. Gini, jadi ada tendensi orang misalnya ada 10 perusahaan pengen dimasukin gitu, 10-10-nya dimasukin dengan cover letter yang kurang lebih sama. Itu salah. Mendingan fokus ke 3 aja, tapi benar-benar teman-teman lakukan research, research yang spesifik. Jadi perusahaan itu mau ngapain, kemudian visi misinya apa, tahu. Kemudian bosnya siapa, tahu. Jadi lakukan research terlebih dahulu, jadi nanti untuk buat cover letter itu supaya lebih gampang. Oke? Pertama, do your research first. Oke? Nah, selanjutnya, focus it on the future. Nah, ini menarik. Oke. Jadi biasanya kalau misalnya kita bikin bikin apa ya, bikin cover letter itu ngeliatin bahwa oh saya pernah dulu kayak gini 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 gitu. Jadi yang menariknya adalah beritahu bahwa sebenarnya apa potensi kedepannya itu seperti apa sih, saya itu seperti apa. Jadi fokus on the future. Jadi ngasih benefit atau value ke perusahaan itu di dalam 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa. Jadi mulai dipikirin tuh, ya kan? Mulai dipikirin apa kedepannya kayak gimana. Contoh misalnya gini, saya pengen masuk misalnya salah satu startup misalnya, let's say apa ya, Gojek gitu. Jadi oh Gojek sekarang itu ada kan ada Gojek juga gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu. Jadi sebenarnya Gojek ini kedepannya mau kayak gimana gitu. Dicari tahu, di research aja gitu. Jadi oh ternyata nanti Gojek kedepannya nanti bakal ada GoPlay dan kawan-kawan. Di research dulu dan tahu bahwa oh masa depan mereka itu seperti kayak gini gitu. Nah, open strong lah, ini dia. Ini menarik nih. Dia bilang bahwa people typically write themselves into the letter with I'm applying for X job that I saw in Y place. Nah, itu buang-buang waktu itu, buang-buang kalimat kan sebenarnya itu nggak penting gitu. Daripada bilang kayak gitu, dia bilang start with the punchline. Why this job is exciting to you and what you bring to the table. Jadi misalnya, oke, saya pengen jadi data analis. Kenapa saya pengen jadi data analis gitu. Jadi misalnya for example, oke, saya langsung bilang bahwa oke, saya mau apply pekerjaan ini. Kenapa? Karena saya misalnya pekerjaan data analis. Kenapa? Karena saya itu berpengalaman terhadap data selama kuliah 4 tahun. Kemudian saya passionate terhadap data karena data itu bisa merubah X, Y, Z, D, dan selanjutnya so and so forth gitu. Jadi fokus ke situ. Di apa kalimat pertama itu langsung kasih punchline-nya. Karena kalau misalnya bertele-tele di atas orang bakalan ya udah selesai gitu. Dilempar, udah gak dibaca lagi. Nah, yang selanjutnya adalah emphasize your personal value. Jadi sebenarnya value kamu itu bukan kelebihan ya, value kamu apa? Misalnya saya adalah orang yang punya critical thinking, kemudian saya adalah orang yang loyal, value ya, atau ya value apa aja gitu. Tapi yang menariknya kalau bisa your personal value ini align sama value-nya perusahaan. Tahu dari mana? Research. Jadi misalnya value-nya perusahaan, misalnya Gojek itu ada salah satu value-nya itu it's not about you. Jadi value-nya adalah it's not about you. Jadi kepentingan bersama. Jadi value-nya oke, saya itu berorganisasi, kemudian saya itu mengakomodasi keinginan orang banyak kayak gitu. Jadi emphasize your personal value di sini. Nah, terus selanjutnya convey antusiasme. Jadi apa ya? Di sini tuh biasanya dia bahkan tulis when you don't get hired, it's usually not because of lack of skill. It's because the people don't believe your story. Gitu. That you want the job or that you know that you are getting into. Jadi beritahukan sebenarnya kamu itu kepingin itu karena apa sih gitu. Jadi beritahukan bahwa oke, ini adalah dream jobku gitu. Nah, yang selanjutnya adalah what's the tone. Jadi ini itu apa? Ya jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Mungkin teman-teman ini udah cukup familiar lah. Gunakan kalimat-kalimat yang positif dan antusias. Selanjutnya keep it short, jangan panjang-panjang. Kalau panjang sampai 2 halaman orang bakalan capek bacanya dan
ya orang nggak bakal tertarik. Get feedback lah, ini dia. In fact, it's great idea to share your cover letter with a few people. Jadi tanyakan ke teman-temanmu, jadi sebenarnya cover letternya itu udah bagus atau enggak sih gitu. Karena kalau misalnya kita menilai diri kita sendiri kan terlalu bias, gitu. Ya kasihin ke orang lain, yang perlu direvisi yang mana sih gitu. Jadi ini yang paling penting itu get feedback. Jadi seperti itu untuk membuat cover letter yang bagus. Semoga teman-teman nanti bikin cover letter dan diterima di pekerjaan yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Thank you for watching. See you next time. Ciao. Bye.